Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Ayu Pratiwi dari semester 2A dengan NPM 7420 12104. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah disampaikan pada pertemuan kelima oleh dosen pengampu Profesor Dr. Haji Hani Nuraini SHMH dengan asisten dosen Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Pada pertemuan kelima membahas mengenai bab 2. Tindak pidana itu terbagi menjadi 2, ada kejahatan dan juga ada pelanggaran. Pada kasus-kasus ini lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibandingkan perbuatan pidana atau juga peristiwa pidana. Subjek hukum pidananya yaitu hanya manusia. Terlihat dari setiap pasal terdapat kata barang siapa yang merujuk pada manusia. Menyamakan pengertian antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban. Kalau dualistis yaitu memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur objektif yaitu adalah unsur yang di luar dari si pelaku. Kalau unsur subjektif yaitu unsur yang ada di dalam diri si pelaku. Untuk pembuktiannya ada pada pasal 341 yaitu mengenai tentang pembunuhan yang direncanakan. Kemudian ada juga pada pasal 338 yaitu pembunuhan berdasarkan undang-undang. Kedua, membahas tentang pengertian tindak pidana. Merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana kriminal. Yang kedua yaitu pertanggungjawaban pidana. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau dualistis. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana atau monolitis. Pada akhirnya, baik dualitis maupun monolitis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Kemudian membahas mengenai unsur-unsur tindak pidana atau yang terdapat dalam diri si pelaku. Unsur-unsur tindak pidana itu terbagi menjadi 2. Yang pertama unsur subjektif, yang mana unsur ini terdapat pada diri si pelaku. Contohnya kesengajaan, kealpaan, adanya niat, kemudian adanya maksud, dan dengan rencana terlebih dahulu, adanya rencana. Dan terakhir ada perasaan takut. Dan yang terakhir unsur penambahan yang menentukan tindak pidana. Bagian delik yaitu mempunyai pengertian yang sangat luas dan terdiri dari terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, penuntut umum harus menyantumkan dalam surat pendakwaan. Yang ketiga, harus dibuktikan pengadilannya. Yang keempat, apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Yang keempat, apabila tidak terbukti, maka hakim harus membebaskan sang terdakwa.